Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pembelajaran tematik di Indonesia serta landasan-landasan dari pembelajaran tematik. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ulasannya untuk kalian. Selamat menyaksikan. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang memakai tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna serta berkesan. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak kepada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar yang paling sesuai dengan perkembangan karakteristik siswa sekolah dasar. Karena pada umumnya, anak pada usia sekolah dasar masih berada dalam tahap berpikir operasional, konkret, dan belum mampu berpikir secara abstrak. Pembelajaran tematik kini sudah umum diterapkan untuk para siswa dan siswi sekolah dasar di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dengan pengelola dinas pendidikan sehingga tidak ada perselisihan atau perbedaan antara sekolah-sekolah dasar yang lainnya. Dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaksi, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi anak. Pelaksanaan pembelajaran yang terpisah menyebabkan banyak permasalahan, di antaranya yang pertama, tingginya angka mengulang kelas dan putus sekolah. Pada tahun 1999 dan 2000 tercatat hingga 12,61% peserta didik usia 4-6 tahun yang masuk taman kanak-kanak menunjukkan bahwa peserta didik yang telah masuk taman kanak-kanak memiliki kesiapan bersekolah yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti pendidikan taman kanak-kanak. Selain itu, perbedaan pendekatan, model, dan prinsip-prinsip pembelajaran juga menjadi permasalahan yang sangat mendasar. Atas dasar pemikiran tersebut, dalam rangka implementasi standar isi yang termuat dalam Standar Nasional Pendidikan, maka pembelajaran pada kelas sekolah dasar yakni kelas 1, 2, dan 3 lebih sesuai jika dikelola dalam bentuk pembelajaran terpadu melalui pendekatan tematik. Model pembelajaran tematik memungkinkan siswa, baik individu maupun kelompok, aktif mencari, mengelola, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran terpadu akan terjadi apabila peristiwa otentik
atau eksplorasi tema menjadi pengendali di dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan berpartisipasi di dalam eksplorasi tema tersebut, para siswa belajar sekaligus melakukan proses dan siswa dapat belajar berbagai mata pelajaran dalam satu kali pertemuan. Dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa untuk kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar, pelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran tematik. Cakupan muatan pelajarannya yaitu 1. Agama, 2. PPKN, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Ilmu pengetahuan sosial, ketujuh seni budaya dan keterampilan, yang terakhir pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebagai contoh, tema air dapat ditinjau dari berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, bahasa Indonesia, seni, bahkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor karena pembelajaran itu pada dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku, juga selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran yang mendalam. Landasan-landasan tersebut pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para guru pada waktu merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan hasil pembelajaran. Landasan-landasan yang perlu mendapat perhatian guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar meliputi: pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan praktis. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama, progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, aliran progresivisme beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada: pertama, pembentukan kreativitas, kedua, pemberian sejumlah kegiatan, ketiga, suasana yang alamiah atau natural, dan yang keempat, memperhatikan pengalaman siswa. Kedua, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Sebab itu, pengalaman orang lain yang diformulasikan misalnya dalam suatu buku teks perlu dihubungkan dengan pengalaman siswa secara langsung. Nah, aliran konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Nah, manusia atau siswa mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Nah, aliran humanisme melihat siswa dari segi yang pertama keunikan atau kekhasannya, yang kedua potensinya, yang ketiga motivasi yang dimilikinya. Siswa selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan masing-masing siswa ya. Aplikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu: A. Layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individu. B. Pengakuan adanya siswa yang lambat dan siswa yang cepat. C.
Penyikapan yang unik terhadap siswa, baik yang menyangkut faktor personal atau individual, maupun yang menyangkut faktor lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua, pandangan psikologis. Hal ini disebabkan bahwa proses pembelajaran itu sendiri berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam hal ini yaitu siswa dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antar siswa dengan lingkungan belajarnya, baik lingkungan yang berupa fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pembelajaran diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, intelektual, moral maupun sosial. Namun demikian, perlu juga diingatkan bahwa tidak semua perubahan perilaku siswa tersebut mutlak sebagai akibat intervensi dari proses pembelajaran. Ada juga yang dipengaruhi oleh kematangan siswa itu sendiri atau pengaruh dari lingkungan di luar kelas. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembelajaran tematik, harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. Landasan praktis diperlukan karena pada dasarnya guru harus melaksanakan pembelajaran tematik secara aplikatif di dalam kelas. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam pelaksanaannya pembelajaran tematik juga dilandasi dengan landasan praktis sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Yang kedua, hampir semua mata pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain padahal seharusnya saling terkait. Yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sekarang ini cenderung lebih bersifat lintas mata pelajaran, sehingga diperlukan usaha kolaboratif antar berbagai mata pelajaran untuk memecahkannya. Yang keempat, kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu sehingga siswa akan mampu berpikir secara teoris pada waktu yang sama maupun berpikir praktis. Oh ya, yang terakhir merupakan landasan yuridis yang berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 9 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Itu tercantum pada bab 5 pasal 1B. Nah teman-teman, sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.